keniscayaan. Itu yang harus kita pahami bersama. Insya Allah ketika kita semua, terutama digawangi oleh para teman-teman muda, para teman-teman mahasiswa, yang utama kita itu harus bisa membiasakan diri yang namanya perbedaan adalah keniscayaan, dan itu adalah sunnatullah. Perbedaan harus dan memang akan selalu ada. Kita punya dasaran pondasi pemahaman bahwasanya kita itu orang-orang yang siap dan biasa menerima perbedaan, maka insya Allah di situ titik awal dari kita akan berusaha menggapai dalam jalur proses wasatiyah moderasi beragama ini, insya Allah akan dalam relnya. Tapi kalau dasar itu saja belum bisa kita terima, belum bisa kita lakukan, belum bisa kita pegang dalam memahami bahwasanya perbedaan itu suatu keniscayaan, maka sulit kita itu berada di jalur wasatiyah. Memang jalur tengah, jalur moderat itu adalah paham yang siap menerima adanya harus terhadap terus kita gantian dulu. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Jadi yang saya simpulkan tadi bahwasanya Islam yang tengah-tengah itu nanti akan menuju Islam rahmatan lil alamin. Saya sebelum kita lempar ke Pak Muhammad Amin Sarjana Agama sebagai Wakil DPRD Kota Temanggung, saya menyapa teman-teman dulu. Ini banyak dari teman-teman, ada yang dari Riau, Sulsel, dan dari Padang ternyata. Wah, ini tidak hanya regional, ini webinar nasional sebetulnya ini panitia. Supaya tidak timbang tindih, jadi begini Pak, setelah tadi saya menanyakan Gus Yakin tentang konsep Islam moderasi yang dari Islam, kemudian karena Pak Muhammad juga sudah masuk ke sistem pemerintahan, saya ingin mendengarkan bagaimana konsep moderasi dipandang dari tanah, Pak. Mungkin gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nurul yang saya hormati serta rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua. Pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KKN Angkatan ke-75 dari UIN Wali Songo Semarang yang telah memberikan kepercayaan saya untuk ikut bersama-sama membicarakan tentang masalah kasih beragama. Langsung saja Mas, bahwa terkait dengan persoalan agama ini kita tahu bahwa di dalam agama itu ada dua ruang yang harus kita pahami bersama, yaitu di sebelah sini ada ruang sakral dan di sebelah yang sini ada ruang profan. Di mana adalah ruang sakral itu adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh pihak luar. Artinya apa? Bahwa pada ruang ini pihak luar tidak bisa ikut campur tangan. Bahkan negara sekalipun tidak punya kewenangan untuk bisa mengintervensi ruang sakral ini. Ruang sakral ini misalnya tentang persoalan sholat, Mas. Tidak mungkin negara atau siapapun akan mempengaruhi bagaimana seseorang akan sholat. Itu misalnya ruang sakral. Terus kita juga tahu yang tadi saya sampaikan adalah ruang profan. Inilah yang bisa kita sentuh bersama. Pihak-pihak luar, gitu ya, bahkan negara pun punya kewenangan untuk bisa pada sisi ruang profan ini. Karena ruang profan ini adalah ruang persoalan masalah sosial kemasyarakatan.
Jadi poinnya itu. Tentunya pada tingkat ini ruang profan adalah titik jumpa dalam perbedaan antar umat beragama. Ruang di antaranya adalah ruang sosial di mana antara orang Islam dengan orang yang bahu-membahu bekerja sama. Misalnya negara dengan produk undang-undangnya gitu ya, adat istiadat hadir dengan produk etikanya. Pada tingkat inilah sesungguhnya tempat untuk membangun moderasi beragama. Jadi ruang profan ini adalah merupakan ruang untuk membangun moderasi umat beragama. Di mana ruang ini bisa kita masuki secara kolektif tanpa membedakan primordial masing-masing, baik dari entitas agama, etnis, suku, bahasa, dan lain-lain. Inilah yang menarik, Gus Nurul dan sahabat-sahabat semua, maka sesungguhnya pada ruang profan ini menjadi titik temu untuk kita membangun kebersamaan untuk berpikir tentang masalah kemasyarakatan. Bagaimana pada ruangan ini, pada ruangan profan ini kita bisa banyak berdiskusi tentang masalah misalnya pemberdayaan ekonomi, misalnya pengembangan tentang pendidikan tanpa harus membedakan subjek mana yang akan disasar dari unsur primordial yang mana. Pada ruang inilah negara harus hadir. Negara harus menjadi fasilitas yang baik untuk bisa menjadi mempertemukan berbagai kepentingan perbedaan, apalagi di Indonesia gitu ya, yang terdiri dari berbagai macam agama gitu, berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, maka peran menjadi sebuah keniscayaan untuk menjadi fasilitator yang baik pada tingkatan ruang profan ini. Nah, dalam konteks kenegaraan misalnya gitu ya, kebijakan-kebijakan negara memang dalam hal-hal semacam ini harus clear, harus adil tanpa membedakan dari berbagai entitas tersebut. Peran negara harus terus kita dorong, peran pemerintah daerah harus terus kita maksimalkan untuk bisa masuk di ruang-ruang sosial ekonomi, sosial pendidikan, yang ini bisa menyentuh semua entitas umat beragama, entitas suku, bangsa, adat istiadat, dan sebagainya. Dalam konteks kecil misalnya di daerah-daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, sampai telah terbentuk satu lembaga yang disebut dengan FKUB misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana wadah ini merupakan representasi dari semua umat beragama yang ada untuk bersama-sama diskusi, sharing gitu ya, menginisiasi program-program kerja yang bisa mendorong terciptanya toleransi dan moderasi antar umat beragama. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Temanggung peran FKUP itu sangat bisa kita lihat, bisa kita rasakan dengan mengadakan berbagai kegiatan yang ada dan selalu bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan deteksi dini. Ini penting, deteksi dini ini, karena ini harus dilakukan semacam pemetaan. Apapun kita tidak boleh menafikan bahwa potensi konflik itu akan selalu ada. Apalagi kalau nanti muncul provokasi-provokasi. Karena provokasi yang paling cepat respon di tengah-tengah masyarakat itu menggunakan atas nama
agama. Maka pada titik inilah sesungguhnya peran pemerintah dan Cek. belum masuk suaranya. Jelas tadi ya, Mas? Ya, tadi sebentar, Pak. Ya, ini mati. Ini materinya mau dimasukkan sini, yuk kelihatan. Nggak apa-apa. Emang belum mulai ya ini, belum bisa didengar. Sudah Belum bisa. melek ya. Cukup. Saya kok nggak bisa dengar. Bisa kita. Cek. Oke, siap. Ya, mungkin bisa diteruskan, Bapak. Apa diteruskan dulu karena tadi sempat mati gitu, Pak. Oh gitu ya. Ya, penjelasannya. Sampai Karena belum sampai mana tadi, Mas? tadi sampai FKUB Temanggung, Pak. Tentang Oh Badan ya. Pendiri Generasi Beragama gitu. Ya, siap. Ya. Jadi memang pada tingkatan ini peran negara gitu ya atau pemerintah daerah menjadi sangat signifikan untuk bisa menjadi fasilitator yang baik. Misalnya salah satu kelembagaan yang ada dalam konteks persoalan kerukunan umat beragama ini adalah hadirnya FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Di mana forum ini menjadi wadah dari berbagai macam agama yang ada dan di situ bisa berdiskusi, sharing gitu ya, tukar pengalaman serta menginisiasi gitu ya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan
sosial pendidikan, bahkan sosial ekonomi yang bisa menjadi daya rekat dari berbagai entitas tersebut, baik entitas agama, entitas budaya, entitas itu juga harus yang dimiliki oleh para kita masyarakat awam untuk pandai-pandai memilih para ulama, para fatwa ulama. Jadi bukan berarti kita membenarkan fatwa yang A, menyalahkan fatwa yang B, tapi kita memilih mana yang paling sejuk, yang paling kondusif, memilih solusi yang baik, menggunakan bahasa yang toleran, yang tidak menyinggung terhadap perasaan agama lain. Dan itu juga bukan merupakan hal yang akan membahayakan bagi keimanan kita, bagi syariat kita, bagi keagamaan kita itu sendiri. Sebenarnya tidak ada masalah yang besar kalau tidak dipermasalahkan. Tapi akan menjadi masalah kalau memang itu selalu dicari-cari masalah. Saya kira itu tergantung bagaimana cara kita menerima dengan baik cara pandang secara umum yang harus disepakati juga oleh BPN. Sepakat dengan itu, walaupun masing-masing juga ada pro dan kontra, kita tidak dalam arti meninggalkan teks-teks yang ada. Tapi memang itu adalah bahasa santun komunikasi kita sebagai umat mayoritas. Dan itu juga sebenarnya tidak ada hal yang melanggar atau apapun yang bermasalah dari sisi keagamaan kita. Tapi menjadi salah satu cara kita berbahasa yang baik dengan teman-teman yang tidak satu agama dengan kita. Jadi tidak ada hal yang begitu besar sebenarnya kalau kita semua juga dengan bijak untuk menerima kesepakatan tersebut, dan juga dari Indonesia ini juga menjadi motor untuk penggunaan istilah tersebut dengan tujuan dan kita sendiri dalam beragama kita kan juga sudah disampaikan, sudah diajarkan kita itu tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, bahasa-bahasa yang tidak santun bahkan terhadap agama lain. Kita sendiri juga diajarkan untuk tidak boleh mencela Tuhan agama lain, walaupun dalam masalah keyakinan kita jelas kita punya keyakinan itu tidak benar, itu pun saja kita tidak boleh untuk dengan bahasa yang tidak baik. Bahkan Al-Quran pun juga sudah menceritakan ketika Nabi Musa saja, ketika didahului Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun yang sudah sangat melegenda, satu-satunya orang yang berani mengaku sebagai Tuhan, yang iblis pun tidak berani, sudah sebegitu kafirnya, simbol kekafiran paling utama pun juga bisa diperintahkan untuk berdakwah dengan bahasa yang halus. Wakulallahu. Nah, jadi dari bahasa-bahasa intisari itu kita juga sebenarnya sudah diajarkan kita itu untuk memberikan penghormatan terhadap agama lain, apalagi yang di Indonesia ini yang sebenarnya sepakat bahwa walaupun juga itu menjadi perdebatan, tidak dalam posisi kafir haram yang sedang berperang dengan umat mayoritas Islam. Kita dalam keadaan negara yang berbeda, dalam negara yang berbeda agama, tapi dalam kesepakatan damai, suatu undang-undang, pemerintahan yang sah. Jadi penggunaan bahasa itu adalah win-win solution yang baik, penggunaan bahasa yang toleran, yang tidak menyinggung terhadap perasaan agama lain. Dan itu juga bukan merupakan hal yang akan membahayakan bagi keimanan kita, bagi syariat kita, bagi keagamaan kita itu sendiri. Sebenarnya tidak ada masalah yang besar kalau tidak dipermasalahkan. Tapi akan menjadi masalah kalau memang itu selalu dicari-cari masalah. Saya kira itu
tergantung bagaimana cara kita menerima dengan baik cara pandang secara umum yang harus disepakati juga oleh BPN.